beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Baik? Ya, luar biasa. Oke, puji Tuhan. Dan saya hari ini juga menyapa bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming. Saya percaya bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Dimanapun Anda berada, saya percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Ikuti ibadah kita sampai selesai dengan hati yang haus dan lapar. Dengan Tuhan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Nah, saudara, hari ini di ibadah yang terakhir. Ini khotbah saya yang kelima sepanjang hari ini. Oh, ternyata begini khotbah 5 kali ya. Kayaknya saya masih kurang 7 kali lagi ya. Nah, 5 kali. Dah, oke, ya. Dan hari ini yang terakhir saya akan menyampaikan sesuatu yang penting juga buat jemaat yang malam ini. Ini sore ya, masih sore ya. Yang sore ini tentang bagaimana kita ini perlunya membangun sebuah kepekaan telinga roh kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Ini menjadi penting. Kenapa, saudara? Supaya Tuhan itu bisa menuntun hidup kita. Dan kesukaan daripada Tuhan itu adalah menuntun hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dalam tiap-tiap jalan Tuhan itu ingin memberitahukan langkahnya. Makanya itu perlu melatih telinga roh kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Dimulai dari hal yang paling sederhana aja. Tadi sore saya jelaskan kepada jemaat yang jam 3. Ya, tentang bedanya mendengar dengan sungguh-sungguh, itu ada bedanya. Ya, mendengar itu beda dengan mendengar dengan sungguh-sungguh. Bedanya di mana? Perubahan hidup. Orang mendengar itu belum tentu dia merubah hidupnya. Tapi orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh berarti hidupnya berubah. Nah, dari sinilah kita sedang melatih telinga kita untuk mengetahui apa yang Tuhan mau. Sehingga kehidupan kita ini boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan paling suka untuk menuntun Anda. Siapa yang mau hidup yang dituntun oleh Tuhan? Oke, beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Nah, untuk itu ada 3 hal yang harus kita lakukan, saudara. Yuk kita coba lihat, baca Alkitab kita. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Keluaran 15 ayat 26. Saya akan bacakan buat saudara. Keluaran pasal 15. Ya, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Dikatakan begini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Firman-Nya jelas berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan? Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan adalah yang pertama adalah ini. Mengenal kehendak Tuhan yang terbaik. Sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan itu berarti mengenal kehendak Tuhan yang terbaik. Kenapa saya tulis kehendak Tuhan yang terbaik? Sebab begini, saudara. Kita ini mesti belajar, mesti hati-hati. Apa yang menurut Anda baik, itu belum tentu yang terbaik dari Tuhan. Nah, ini perlu kita hati-hati karena kadang-kadang kita ini berjalan dalam kedagingan. Apa yang menurut Anda itu baik, belum tentu itu dari Tuhan. Makanya mendengar dengan baik itu perlu kita tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, contoh di Alkitab. Yuk kita baca di Abraham. Kejadian pasal 13 dulu kita baca. Contohnya. Kejadian pasal ke-13. Ayat yang ke-10. Oke. Kejadian pasal 13 ayat ke-10. Saya akan bacakan. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora.
Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Ayat 13, adapun orang Sodom sangat apa? Jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sampai di sini dulu. Jadi ini kisahnya adalah Abram adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan. Tandanya apa waktu itu? Hewan ternaknya begitu berlimpah-limpah, kambing dombanya tambah banyak. Ya, Lot pun juga ikut diberkati karena dia ikut Abraham. Nah, terjadi persoalan karena di sana yang namanya padang rumput sangat sedikit. Sehingga terjadi pertempuran antara gembala-gembala kambing domba, antara gembala-gembala domba dan Abraham dengan Lot. Mereka rebutan tanah. Akhirnya Abraham memutuskan, yuk kita pisah saja. Nah, disinilah mulai kelihatan Lot mulai tidak mengenal kehendak Tuhan. Dia cuman ditipu oleh keindahan di dalam matanya saja. Dia melihat, dikatakan dia melihat lembah Yordan. Dikatakan yang hijau dan banyak airnya. Dia pikir kalau saya pindah ke situ maka diberkatilah. Maka mungkin aku tidak akan kekurangan yang namanya rumput untuk makanan kambing dombaku. Dia pikir di situ menjanjikan. Menurut pandangannya baik, tapi dia lupa bahwa di sana Alkitab berkata lembah Yordan itu dekat Sodom dan Gomora, di mana kejahatannya itu sampai ke langit. Dan Tuhan bermaksud ingin menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosanya begitu luar biasa. Orang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri pada waktu itu. Nah, Lot itu menghilangkan itu demi sebuah kekayaan. Supaya cepat kaya, supaya cepat berhasil. Lot akhirnya menghalalkan segala cara. Dia gak peduli di sana ada Sodom dan Gomora. Dia terabas demi kekayaan. Demi kesuksesan. Saudara, ini sebenarnya peringatan buat hidup kita. Apa yang kau pandang baik belum tentu itu dari Tuhan. Makanya saudara harus tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Yang paling mendasar jelas adalah ketika Anda pergi. Apakah di situ kehendak Tuhan dinyatakan enggak? Apakah di situ ada hal yang dimana Anda bisa bertumbuh secara rohani enggak? Kadang-kadang kita lupa. Jebakan itu bisa membuat kita semakin dalam. Buktinya apa? Alkitab berkata Lot itu berkemah dekat Sodom. Kalau Anda baca selanjutnya, kalau Anda baca coba pasal 14 kalau gak salah coba ya. Ayat ke-12. Kejadian pasal 14 ayat 12. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu apa saudara? Halo, Lot apa? Diam di Sodom. Sebelumnya Lot berkemah dekat. Halo, Lot berkemah dekat Sodom. Lalu setelah itu gak lama kemudian Lot diam di Sodom. Rupanya godaan setan itu tidak sekedar begitu. Dia akan terus menjerat hidup kita. Kalau kita tidak pernah peka dengan apa yang Tuhan mau. Begitu kita salah melangkah. Demi cuma karena kedagingan kita. Keinginan kita sendiri. Kita tidak lagi bisa menilai tentang kehendak Tuhan. Maka ini yang menjerat kita. Lot itu pertama dekat-dekat Sodom nih. Kalau aku di dekat Sodom itu ada lembah Yordan. Nanti aku kambing dombaku bisa makan dengan enak. Begitu lama di situ dia mulai lihat Sodom. Oh, kalau aku bisa tinggal di Sodom tuh, aku bisa mengembangkan bisnis ini, bisnis itu. Padahal di sana jelas sekali dosanya begitu luar biasa. Lot gak peduli itu. Yang dia pedulikan cuma aku bisa lebih berhasil. Dia tinggal di Sodom. Ternyata gak cukup di situ. Kalau Anda baca di Kejadian pasal 15, coba lihat. 19. Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayat yang pertama, coba perhatikan. Kejadian pasal 19 ayat pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang apa saudara? Duduk di pintu gerbang Sodom. Lot itu bukan hanya berkemah dekat Sodom, tapi kemudian dia diam di Sodom, lalu dia duduk di pintu gerbang. Orang yang duduk di pintu gerbang itu adalah penatua kota.
Jadi bayangin saudara, Lot itu bukan hanya mendekati Sodom. Tapi dia tinggal di Sodom. Lalu setelah itu dia jadi penatua di kota Sodom. Kalau jadi penatua berarti dia mengadopsi semua budaya yang di Sodom itu. Orang itu begitu diikat oleh setan. Lalu dia tidak bisa melihat kehendak Tuhan. Lalu semakin dalam orang semakin terjerat. Dan dipastikan iblis itu kayak gak mau melepaskan kita. Lot itu akhirnya begitu dikuasai oleh spirit Sodom. Akibatnya apa? Sampai hari terakhirnya ketika Tuhan betul-betul menghancurkan Sodom dan Gomora. Lalu dia peringatkan demi Abraham. Ya, suruh Lot keluar, istrinya dan anak-anaknya keluar. Apa yang terjadi saudara? Begitu keluar Tuhan sudah ingatkan tidak boleh menoleh ke belakang. Betul enggak? Tapi akibatnya apa? Ketika mereka lari tiba-tiba istrinya hatinya mengingat hartanya. Karena hartanya Lot begitu banyak. Istri Lot menoleh ke belakang dan hari itu dia jadi tiang garam. Hatinya bukan lagi kepada Tuhan tetapi kepada harta benda. Orang ini tidak peka dengan kehendak Tuhan. Semakin begitu dia salah pilih. Kemudian berikutnya dia semakin hancur dan dikuasai oleh setan. Hati-hati dengan situasi itu. Sebaliknya dengan Abraham. Dia pergi ke satu tempat yang kelihatannya kering. Berbalikan dengan lembah Yordan. Mungkin tidak terlalu subur. Tapi Abraham tahu dia pergi bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika Anda bersama dengan Tuhan. Meskipun Anda pergi di satu tempat yang mungkin gak terlalu menjanjikan. Tidak terlalu populer. Tapi ketika itu Tuhan besertamu dan Tuhan berkata pergi ke tempat itu. Saya percaya tempat yang tandus sekalipun akan diubah menjadi tempat yang paling subur. Karena ada Tuhan di situ. Katakan amin. Halo amin. Nah disinilah Anda harus tahu kehendak Tuhan yang sempurna buat hidup kita. Contoh yang paling simpel. Waktu yang lalu ada seorang ibu datang kepada saya. Jauh, sudah lama sih. Mungkin 10-12 tahun yang lalu. Lama sekali. Ibu ini datang kepada saya dan bertanya, Pak Yudi. Saya mau sekolahkan anak saya ke luar negeri. Di Amerika. Gimana menurut Pak Yudi? Saya bilang, iya bagus Bu. Saya bilang bagus. Kalau ada harapan di situ lalu sekolahnya bagus untuk nanti dukung perusahaan ibu. Bagus juga kalau anaknya bisa keluar negeri. Oh iya. Lalu menurut Pak Yudi pesannya apa sih Pak untuk anak saya? Saya berdoa, ayo kita berdoa aja dulu. Saya berdoa dan ketika berdoa itu Tuhan tuh beritahu kepada saya jelas satu ini. Temukan komunitas rohani di sana. Lalu saya sampaikan, Bu, sekolah bagus itu boleh, itu bagus, tepat untuk anak. Tapi satu ini yang tidak boleh lupa, yaitu komunitas rohani. Supaya anak ini bisa bertumbuh secara rohani. Oh iya Pak, tapi anak saya sudah dewasa kok Pak, dia sudah pelayanan. Oke baik, puji Tuhan. Tapi orang itu butuh komunitas, jangankan anak yang baru pelayanan, pendeta pun butuh komunitas. Ya komunitas saya Pak Fuji, Pak Sir Philip, dan sebagainya. Ini yang menguatkan kita, itu yang selalu mengingatkan kita. Itu namanya komunitas rohani. Untuk kita saling menguatkan. Iya Pak, nanti saya tanya. Tapi tenang aja pokok Bapak, anak saya sudah rohani. Terus begitu. Ya udah, ya sudah. Dia sudah tahu arahan. Tapi begitu dia sekolah di sana, anaknya enggak dicariin gereja yang bagus. Ya enggak dicarikan mungkin di teman-teman yang cintakan Tuhan. Nah anak ini punya pergaulan yang begitu luar biasa. Pergaulannya cukup rusak. Ya dan lain sebagainya sudah pokoknya anaknya hancur. Lulus memang sekolah. Ya anak ini sudah lulus dan dia sudah pulang ke Indonesia mulai kerja bantu orang tuanya. Lalu mamanya datang lagi pada saya, Pak Yudi, anak saya ini sudah umur sekian belum dapat jodoh. Mbok ya dicarikan jodoh Pak. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang cantik-cantik. Ini laki-laki anaknya. Oh ya Bu beres ada banyak. Ya saya sudah kenalin sama ini nggak cocok. Saya cari lagi kenalan sama itu nggak cocok. Ya kenalan ini anaknya mau menikah, yang sana mau muntah. Oh, pokoknya beda-beda sudah sama-sama maunya. Satu mau menikah, yang sana mau muntah. Jadi nggak cocok terus, nggak cocok ditolak terus. Akhirnya saya pun juga akhirnya menyerah. Ya kan pelayanan saya gembala sidang, bukan mak comblang, betul nggak? Jadi saya sudah berusaha loh Bu, stoknya sudah saya keluarkan semua. Nggak ada yang cocok ini. Iya Pak, ya memang susah anak saya nggak mau ya sudahlah. Udah, saudara. Satu saat anak ini
ngomong sama mamanya, "Mah, ini temanku, rumitku dulu." Ya, teman apa tuh rumit tuh? Teman kamar school dari Amerika datang ke anak Jakarta ini datang ke Surabaya, mau kerja di Surabaya, boleh nggak tinggal di rumah? Oh ya boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan teman sahabatmu, iya. Oke, udah, oke, sudah. Mereka tidur sekamar dan lain sebagainya. Sama-sama lakinya ini sudah. Sampai akhirnya waktu masih ingat ya yang lalu apa ini? Presiden Amerika itu siapa? Sebelum ini lagi Obama ya kalau nggak salah. Ya yang meresmikan pernikahan sejenis waktu itu siapa ya? Ya mas dah. Saya lupa siapa. Ya pokoknya yang itulah. Anda tahu kan itu ya? Anda tahu kan itu kan ya? Udah ya itu sejenis. Enggak, akhirnya diumumkan bahwa pernikahan sejenis boleh. Waduh saudara. Beberapa hari kemudian anaknya laki datang sama mamanya. "Mah, aku sudah punya pacar." Mamanya seneng banget sudah. "Wow, sungguh Anda?" "Iya." "Waduh seneng banget tuh. Mama kok gak pernah tahu kamu PDKT kapan kok tiba-tiba sudah punya pacar. Pokoknya mama dikenalin. Mama mau kenalan kan?" "Ya mau dong, itu kan calon menantu mama ya, maulah mama ini dikenalkin ini ya." "Anak mana?" "Anak sini-sini aja," katanya gitu saudara. "Loh dia tinggal di mana?" "Ya di rumah ini." Mamanya agak gak enak, siapa ya gitu. Akhirnya kenalan, "Yang mana?" Dipanggil temannya itu. "Ini loh mah pacarku," sama-sama lakinya, mamanya langsung pingsan. Nangis-nangis sama saya, "Pak Yudi gimana Pak? Padahal dulu kan waktu berangkat anaknya rohani, anaknya normal. Kok sekarang sama-sama sejenis ini gimana ya Pak?" Nah itu problemnya. Itu problemnya. Karena kita itu menurut pandangan mata kita itu baik, tapi belum tentu itu dari Tuhan. Kita tuh harus ada warning, kita harus tahu kehendak Tuhan. Katakan amin. Supaya kita gak salah memutuskan sesuatu. Tuhan itu memberikan petunjuk. Supaya kita gak salah. Makanya melatih telinga rohani kita salah satunya adalah ini loh. Mengenal kehendak Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Mengenal kehendak Tuhan yang terbaik. Supaya kita nih hati-hati melangkah. Supaya kita tahu, oh oke. Mungkin secara spesifik kita gak bisa dengar Tuhan berkata, "Hai anakku," atau gimana. Tapi paling tidak ada rambu-rambu rohani secara alkitabiah yang mengajari kita untuk kita ini bertindak benar. Amin. Supaya kita hati-hati jangan melangkah. Kalau Anda tidak mengenal kehendak Allah yang terbaik dalam hidupmu, kita ini akan terjebak pada yang namanya kehidupan yang sembarangan. Kita mudah ditipu, kita mudah terjebak, padahal kita mudah terpengaruh. Apalagi sebuah keinginan yang hari-hari Anda sudah pernah dengar lah, berita-berita baru ini. Orang dipancing untuk ingin cepat kaya dengan cara yang salah. Ya akhirnya kita ini tanpa tahu, pokoknya kita hajar aja. Kita habiskan semua keuangan kita di situ. Dan lain sebagainya, begitu kolaps dan lain sebagainya. Banyak yang menderita, banyak yang nangis karena seperti itu. Kita tuh gak tahu apa yang Tuhan mau. Makanya itu saudara, setiap orang harus mengenal kehendak Tuhan yang sempurna, yang terbaik dalam hidupnya. Halo amin. Anda harus tahu sungguh-sungguh. Begitu Anda tahu, saya percaya lebih mudah Anda untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Karena apa? Anda sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Halo amin saudara. Tuhan tuh ingin kita ini hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah peka atau melatih telinga rohani kita. Yang pertama Anda harus mengenal kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Lalu yang kedua apa? Coba lihat. Yang kedua. Yang kedua adalah saya terus begini, berani membayar harganya. Waktu kita dituntun oleh Tuhan, belajarlah untuk berani membayar harganya. Harga apa itu? Harga sebuah ketaatan jelas. Harganya apa? Ketika Anda disuruh oleh Tuhan, kita ini belajar taat kepada Tuhan. Tadi pagi-pagi yang ibadah pertama jam 9, saya beritahu kepada jemaat tentang bagaimana kita ini belajar taat kepada Tuhan. Belajar taat itu berarti begini, setuju dengan Tuhan tanpa banyak pertanyaan. Ya saya coba ulangi ya, Kejadian pasal 22, coba baca Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama.
Kejadian pasal 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari keberapa itu saudara? Ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi suatu saat Abraham ini mendengar suara Tuhan. Persembahkan anakmu. Saudara, bagi Abraham, Ishak itu adalah anak perjanjian. Ya, Abraham tuh menerima janji Tuhan bahwa dia akan punya anak, dikatakan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Umur berapa masih ingat? Umur berapa? Umur berapa masih ingat? Ada yang tahu? Abraham terima janji Tuhan tuh umur 75 tahun. 75 tahun dapat janji. Abraham, janji Tuhan ini. Anakmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Banyak banget saudara. Tapi ditunggu-tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 25 tahun. Barulah Sarah itu selisih 10 tahun sama Abraham. Barulah Sarah hamil, nenek-nenek umur berapa tuh? 90 tahun berarti. Hamil dan melahirkan di usia itu. Melahirkan dengan sukses lagi. Ya sudah. Abraham tuh orang kaya, dia kasih pampers yang paling bagus. Ya kalau ada merek apa juga gak tahu saudara. Iya susu yang paling bagus, tadi pagi saya bilang mungkin gak ada merek susu apa, belum ada pabrik, mungkin tancepen ke sapi yang paling bagus gitu. Ayo diimut sendiri gitu atau gimana. Saya juga gak ngerti. Ya, kalau Sarah pasti sudah gak mungkin menyusui, betul gak? Anda gak usah bayangkan ya, umur 90 tahun sudah gak usah bayangin. Ya gak mungkin bisa nyusui. Jadi modelnya kayak begitu. Dikasih yang terbaik, Abraham sangat menyayangi Ishak. Tiba-tiba ayat ke-22 ini. Pasal 22 ini muncul. Waktu pasal 22 ini Abraham umur 114. Berarti Ishak umur 14 tahun. Disuruh persembahkan anakmu di Gunung Moria. Wow saudara. Ini jelas perintah Tuhan yang bertentangan dengan keinginan kita. Banyak kali Tuhan tuh berkata, berbicara, perkataan Tuhan itu selalu satu ini yang dipukul. Apa itu? Kedagingan kita. Betul gak saudara? Suara Tuhan itu selalu mengalahkan yang namanya kedaginganmu. Kenapa Tuhan minta Ishak? Karena Tuhan mau jangan sampai di hatinya Abraham Ishak itu menjadi segalanya. Tuhan yang harus menjadi segalanya. Katakan amin. Makanya itu dia minta Ishak. Untuk ingin tahu hatinya Abraham apakah berkat Tuhan itu mengalahkan kerinduan kecintaannya kepada Tuhan. Makanya diminta itu oleh Tuhan dari Abraham. Kadang-kadang dalam hidup kita Tuhan juga begitu. Tuhan itu pingin, Tuhan itu segalanya buat hidup kita. Halo amin. Kadang-kadang Anda diizinkan masuk di dalam sebuah situasi yang berat bagi hidupmu. Tujuannya cuma satu ini, Tuhan pingin Anda berkata, Tuhan di tengah-tengah situasi ini aku mau berkata engkau segalanya dalam hidupku. Lalu dimintalah Ishak. Saudara, Tuhan berkata persembahkan anakmu. Abraham sangat mengerti. Arti persembahan itu berarti sacrifice. Harus ada yang dibunuh oleh siapa? Oleh tangannya sendiri. Bayangin saudara, dia bawa Ishak. Demi sebuah ketaatannya dengan Tuhan. Ini yang terjadi, dia bawa Ishak di Gunung Moria. Alkitab beri berapa hari tadi? Berapa hari? 3 hari. 3 hari tanpa kata-kata penghiburan. 3 hari tanpa kata-kata kekuatan. Tuhan gak bilang begini tengah-tengah, tenang Abraham, aku cuma bersenda gurau kok. Gak serius, Tuhan gak ngomong begitu. Dia bawa Ishak di tempat pembantaian. Yang dia tahu cuma satu, ini dia akan bunuh Ishak di situ. Saudara, kadang-kadang kita itu di area seperti itu. Ada sebuah harga yang dibayar untuk sebuah ketaatan. Nah ini butuh kepekaan, katakan amin. Halo amin. Butuh situasi hati kita yang benar. Ya,
Tadi pagi saya cerita, saya dalam kondisi yang saya ini beberapa bulan yang lalu, bulan Februari, mata saya ini sebelah kanan bergeser 15 derajat ke kanan. Jadi mata saya tidak fokus. Jadi sepertinya kan lihat begini, karena ini bergeser jadi cross begitu, silang. Jadi saya nggak bisa lihat, nggak bisa baca, nggak bisa khotbah, berdiri aja jatuh. Jangankan ya berdiri aja jatuh, apalagi jalan sudah nggak bisa, saudara. Dalam kondisi yang seperti itu, saya karena situasi keadaan di jantung saya tiba-tiba nggak tahu gimana, pokoknya mata saya tiba-tiba bergeser begitu. Nah, saya dinyatakan kritis pada waktu itu di rumah sakit di Jakarta ini. Saya dinyatakan kritis, lalu saya dikirim masuk ke ICU. Dokternya bilang, Pak Yudi dalam keadaan kritis, jadi tetap banyak berdoa ya. Saya juga bingung, apa ini? Kok tiba-tiba saya dinyatakan, apa hubungannya dengan jantung saya dan lain sebagainya. Ya saya memang dalam keadaan tidak bisa lihat apa-apa, maaf ya, tumpah terus, berdiri tumpah, jalan tumpah, sudah gak bisa. Jadi saya cuma tutup mata, diranjang sendirian. Dalam posisi yang seperti itu, tiba-tiba iblis itu kayak mulai mengintimidasi saya. Kamu habis sudah karir kependetaanmu sudah. Kamu sudah gak bisa khotbah lagi. Kamu sudah gak bisa keliling lagi. Kamu sudah gak bisa pergi perintisan di Kalimantan lagi. Saya sering ke Kalimantan, sudah gak bisa lagi di sana. Kota-kota yang sudah menunggu kamu sudah gak bisa didatangi lagi. Karena kamu gak bisa khotbah. Udah habis kamu sekarang. Oh, iblis itu kayak mulai pancing semua keinginan untuk mengeluh, keinginan untuk pamer jasa dengan Tuhan. Tuhan, ini pamer jasa Tuhan. Aku kan sudah begini, masakan aku kalau begini. Kayak itu dipancing begitu loh. Untuk keluar dari semua hati saya. Tapi malam itu saya mengambil keputusan, Tuhan. Aku mau bersama dengan Tuhan. Di tengah apapun, saya mau membayar harganya bersama dengan Tuhan. Aku tidak mau menyalahkan Tuhan sedikit pun. Bahkan saya bilang begini, kalau aku buta sekalipun, aku tidak akan pernah mengeluh dengan Tuhan. Kalau masalah pelayanan sih gampang. Ya, saya nggak perlu khotbah di mimbar kok. Tidak harus saya cuma duduk dan di shoot untuk khotbah sedikit, lalu saya upload di YouTube atau di Instagram, itu akan banyak juga akan bisa jadi berkat. Saya konseling lewat telepon, doakan orang lewat telepon bisa kok. Nggak harus. Tenang aja, iblis berusaha untuk anak, tapi saya bilang sama setan, stop, berhenti. Saya mau belajar seperti apa yang Abraham lakukan. Ketika dia lakukan itu, Tuhan perintahkan persembahkan anakmu. Dia setuju dengan Tuhan tanpa banyak pertanyaan. Halo, amin. Dia setuju dengan Tuhan tanpa banyak pertanyaan. Sudah. Kamu belajarlah untuk melihat kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun yang kamu alami. Belajarlah tahu kalau itu memang kehendak Tuhan. Belajarlah sesuatu yang keluar dari hatimu adalah ucapan syukur. Kalau karena dosa cepat minta ampun. Tapi kalau tidak. Ada beberapa orang di antara saudara, ketika Anda semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok semakin hancur ya perusahaanku. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan kok gak semakin enak. Ada beberapa orang mengalami itu. Kalau itu terjadi, saudara percayalah Tuhan itu masih punya urusan dengan Anda untuk dia memberkati hidupmu. Halo, amin. Jangan mudah mengeluh. Iblis pancing itu Anda akan mengeluh. Tapi jangan lakukan itu. Jangan masuk dalam gamenya si setan. Ya, saya waktu itu dalam kondisi itu dipancing untuk mengeluh. Saya bilang enggak. Aku buta sekalipun, enggak bisa melihat sekalipun. Aku mau tetap melayani Tuhan. Saya nyanyi lagu, ku bersyukur kepada Tuhan. Saya nyanyi. Ketika saya nyanyi, saya mengalami kemenangan di dalam ini. Ketaatanku dengan Tuhan, artinya saya setuju dengan Tuhan tanpa banyak pertanyaan. Saya tidak banyak pertanyaan, saya berjalan bersama dengan Tuhan seperti Abraham jalan di tempat pembantaian itu. Dan sampai di tempat pembantaian itu, ini yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia tahu kehendak Tuhan, membayar harganya, dia berkata kepada kedua bujangnya apa? Coba lihat ayat yang ke-5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu apa, saudara? Halo, sesudah itu apa? Kami kembali kepadamu. Ada yang salah ini.
Sebenarnya Abraham nggak ngomong begini. Kami akan sembahyang lalu aku akan kembali kepadamu. Harusnya begitu. Kenapa? Karena Ishak sudah mati di atas, betul? Tapi Abraham tidak lakukan itu. Dia berkata dengan imannya. Kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Lalu berikutnya apa? Coba ketika mereka sampai di atas. Lalu ayat ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Pernyataan iman kembali ketika anaknya tanya, Bapak, di sini sudah ada kayu, ada api. Lalu kambing dombanya mana? Abraham gak mungkin jawab gini, ya kamu itu nak. Susah buat Abraham ngomong gitu, tapi dia bilang dengan iman, Tuhan nanti menyediakan. Apakah sebelumnya Tuhan bilang begitu? Sebelumnya Tuhan, tenang Abraham, nanti tak siapin kambing domba kok yang gemuk itu salah loh. Warnanya agak kuning-kuningan di situ. Enggak juga saudara. Abraham taunya dia bunuh anak itu. Tetapi orang ini adalah orang yang tahu kehendak Tuhan. Dia berkata dengan imannya, enggak, nanti Tuhan yang menyediakan. Saya enggak tahu itu dari mana, tapi itu keyakinan Abraham. Dia mengenal Allahnya. Amin. Makanya dia kenal Allahnya. Begitu dia bawa ke sana dan betul-betul dia mau bunuh anak ini. Tuhan berkata stop. Sekarang aku tahu. Coba lihat ayat keberapa? Ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan apa saudara? Anakmu yang tunggal kepadaku. Dari sini yang mau saya beritahukan kepada Anda, keberanian Abraham untuk membayar harga kepada sebuah ketaatan. Ini gak gampang saudara. Abraham tetap taat. Di tengah-tengah situasi dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh dengan Tuhan. Dia cuma berkata dengan iman. Lalu dia sungguh-sungguh dia mau melakukan, dia mau bunuh anak itu. Tapi Tuhan berkata tidak, stop. Abraham, sekarang aku tahu. Kamu tidak segan-segan menyerahkan anakmu. Saya percaya ketaatan ini akan melahirkan kemuliaan buat hidupnya. Katakan amin. Halo amin. Orang ini tahu kehendak Tuhan lalu siap membayar harganya. Saya percaya orang yang belajar dalam ketaatan ini, orang ini akan sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan. Berwaktu yang lalu, saya ini pernah tinggal di Manado bersama Pastor Fuji juga. Tapi Pastor Fuji lebih cepat keluar dari Manado, Malaysia lalu ke Jakarta. Saya masih di Manado. Ya, saya ini kontraktor. Kontraktor bukan bangun rumah, tapi suka ngontrak terus. Kontraktor. Saya sampai 7 atau 8 kali saya pindah rumah. Ya, sampai satu saat saya beritahu istri saya, nanti ya kita nabung di Manado ini kita nabung. Saya yakin sih kita tidak akan lama di Manado, nanti pasti dipanggil pulang ke Surabaya. Oke, kita nabung aja. Nanti kita beli di rumah di Surabaya. Oke. Di Manado saya atur keuangan, saya nabung dan sungguhan. Tahun kelima, ya 5 tahun persis. Akhirnya saya diberitahu, Ko Yudi balik Surabaya ya. Sinode membutuhkan Anda. Ayo cepat balik. Oke, saya aturin semuanya, saya balik ke Surabaya. Nah di Surabaya seperti janji itu, saya cari rumah. Sementara saya tinggal di satu rumah kuno, ya saya cari rumah. Nah akhirnya dapat saudara, dapat seharga tabungan saya. Jadi begitu saya beli rumah, tabungan saya serahkan semua, jadi uang saya ludes habis. Ya, tapi rumah ini rumah lama. Rumah lama lalu harus dibangun begitu. Nah saya panggil satu jemaat untuk renovasi, ini bocor macam-macam ini tolong dibetulin ya. Coba dihitung berapa, dihitung sama dia. Ya. Lalu keluarlah angka, saya sebut angka gak apa-apa ya, ini sudah lewat ya, saya sebut angka. Dia bilang ini kira-kira 30 juta, oh kaget saya. Saya bilang kalau 30 juta kalau saya punya uang itu murah, tapi kalau gak punya uang itu mahal. Ya, masa gini aja 30 juta, iya kok ini karena betul ini begini. Lalu dia bilang begini, kok masa gak punya iman kok.
Saya ini pendeta loh, ini jemaat loh. Kan kurang sopan, betul nggak ngomong begitu? Saya ini pendeta, ini jemaat. Saya ini yang ngajar iman, kok dia yang ngajarin saya. Negur saya, masa nggak punya iman? Hati saya panas. Dibangun sungguhan. Ayo dibangun ya. Sungguhan, iya dibangun. Iya kok. Nah, tapi saya bilang dihitungin yang benar ya. Dihitungin yang benar, oke? Oke siap kok. Akhirnya dihitung sama dia. Dihitung, lalu waktu dihitung dia bilang kok belakang itu ditambah kamar lagi boleh gak kok? Boleh, itu lebih bagus kok, ya gini, ya tambah ini ganti kok, ya ganti. Akhirnya keluar 105 juta tambahan. Saya bilang kok tambah mahal? Lah kok kan minta ditambah kamar diganti ini ya mahal kok. Loh, aku bukan mau, kamu yang tanya. Kamu jangan jebak pendeta loh kamu. Masa gak punya iman kok? Ya saya dibangun sungguh dibangun. Akhirnya dibangun. Saudara. Mulailah dibangun. Rumah saya direnovasi. Nah satu malam saya kan tinggal di rumah itu saya mimpi saudara. Mimpinya itu nguras bak mandi. Ini kan mimpi gak internasional betul gak saudara. Mimpi nguras bak mandi. Nah saya ngomong sama, karena saya ini tinggal di rumah lama. Air padnya itu kadang bak mandinya ini suka kotor gitu loh. Makanya saya minta 2 minggu sekali dikuras. Lalu saya selalu bilang gini, kalau mau nguras tunggu airnya tinggal sedikit, waktunya dikuras. Ya tunggu tinggal sedikit airnya lalu dikuras. Jangan airnya banyak, sayang airnya. Dipakai dulu nanti tinggal sedikit waktunya dikuras. Oh iya Pak. Lalu saya kaget, saya bangun. Saya cerita sama istriku, kok aku mimpi nguras bak mandi ya. Istri saya ketawa. Saudara. Biasanya kalau saya mimpi tuh, oh Tuhan berbicara, ini kok nguras bak mandi kayak apa kok jauh gitu loh. Ya udah saya nggak dianggap, ya udah. Nah saya pergi ke kantor, tiba-tiba saya dapat telepon dari Pak Thomas. Pak Thomas itu yang gantiin saya di Manado. Ko Yudi, ya Shalom, ya. Ko tahu Bapak ini enggak? Dia sebut satu nama. Oh iya, tahu kenapa Jen? Itu lagi ngalami masalahku. Ini anaknya sudah 2-3 bulan ini enggak bisa bayar uang sekolah. Dia ngalami kesusahan gini. Ko bisa bantu enggak ya? Loh saya bilang minta diakoni aja sudah kok, tapi enggak cukup kok dana diakoni gimana ya kok? Kira-kira bisa. Saya bilang oke, tunggu sebentar ya. Ya, saya tutup sudah. Saya telepon istri saya. Saya cerita sama istri saya. Nih, tadi itu si A tuh kok Jen telepon bapak ini lagi ngalami ini gini. Gimana ya nih, kita bisa bantu enggak? Lalu saya tanya, saya ini enggak hafal uang saya di bank ada berapa. Uang kita di bank kira-kira ada berapa sekarang, tinggal berapa. Saya sebut angka enggak apa-apa ya, ini sudah lewat ya, enggak apa-apa ya, sudah lewat ya. Istri saya bilang gini, tinggal sedikit itu, cuma tinggal 3 juta. Aduh 3 juta ini belum bayar bangunan renovasi, ini mau ngasih berapa ya. Oh gitu ya. Ya sudah, apa kamu mau ngasih? Ya nanti coba tak pikirkan. Ya. Begitu saya tutup itu telepon, tiba-tiba telinga saya dengar kayak Roh Kudus berbicara. Tinggal sedikit waktunya dikuras, ras. Saya pura-pura gak dengar. Waktu saya baca Alkitab, Tuhan ngomong lagi, di kantor saya baca Alkitab. Tinggal sedikit waktunya dikuras, ada ekonya ras. Untung ekonya benar. Ada yang di waktu dikuras, kur itu berarti yang salah. Itu berarti kuras, ras itu. Akhirnya saya telepon istri saya, nih kamu tahu nggak tadi malam koko mimpi apa? Nguras bak mandi. Ingat kan pesan terakhir, tinggal sedikit waktunya dikuras. Istri saya ketawa, dia tahu. Ya sudah berarti itu Tuhan berbicara sama kamu kok. Kita harus taat sama Tuhan. Kasih berkat sama orang itu. Iya. Ya sudah saya bingung. Ya dikasih berapa? Kasih berapa? Uang tinggal 3 juta mau kasih berapa? Ya kasih 2 juta aja. Loh saya bilang kamu kasih 2 juta. Kamu bisa hidup dengan uang 1 juta. Bisa nanti Tuhan berkati lah. Ya wes gitu ya. Oke tak transfer sekarang ya. Iya gitu. Saya pergi ke ATM waktu itu. Ya saya belum ada itu m-bankingnya, saya ke ATM, saya masukin waktu nulis pinnya itu saya berharap pin saya salah. Begitu saya masuk semua, akhirnya sukses, transfer sukses. Itu hati saya kalau ikut transfer, itu. Tak lihat tinggal 1 juta saldonya, bisa hidup gak di 1 juta, yaudah saudara. Nah, saya pulang naik mobil, begitu jalan sebentar istri saya telepon. Dari istri saya angkat, halo, pertanyaan langsung ini, kamu sudah transfer? Sudah barusan. Aduh, nah aduh itu kan bahaya saudara. Lu apa?
Aku lupa kok, Sharon anak saya yang kedua itu harus beli baju balet, beli buku untuk pelajaran sekolah karena dia baru masuk sekolah. Ini, loh, kamu kok nggak ngomong, ya itu aku lupa. Saya tanya berapa? 750.000, iya. Saya harus balik lagi. Waktu balik ternyata saya mobil saya Innova itu tiba-tiba bensinnya habis nyala. Jadi mesti beli. Gak mungkin kan saya pulang sambil dorong Innova kan gak mungkin. Jadi saya mesti beli lagi. Jadi saya ambil 750 buat bayar uang balet macam-macam. Lalu saya ambil 200 untuk beli bensin. Jadi uang saya tinggal ngomban. Udah. Saya telepon istri saya, kamu ada mie instan di rumah? Oh ada, barusan beli. Oke, kenapa kok? Nanti malam kita pesta mie instan. Udah malam itu sudah saya masakin mie instan. Saya ini punya peraturan sama, ini anak saya di sini. Punya peraturan ya, setiap bulan itu pasti makan mie instan itu sekali, betul? Tanggal berapa masih ingat dia? Tanggal 20 dia masih ingat sampai sekarang. Tanggal 20 tapi sekarang sudah dilanggar terus sama dia. Tanggal 20, tiap tanggal 20 kita tuh masak mie instan dan anak saya senang sekali. Ya, hari itu tanggal 27 berarti minggu yang lalu baru makan mie instan. Jadi malam itu saya masak mie instan. Anak saya ini masih kecil tiba-tiba peluk dari saya di belakang, "Pa, terima kasih ya. Kan minggu lalu sudah makan, kok sekarang makan lagi?" Saya nangis dalam hati. Kamu gak tahu nak. Doa papamu tinggal ngomban tok ini. Anak saya senang sekali. Ore, papa baik. Anak-anak itu gak mikir apa-apa, yang mikir papanya, betul? Jadi anak Tuhan gak usah mikir apa-apa, Tuhan yang mikirin Anda. Tenang. Ada akhirnya saya lihat anak saya makan instan, semangat 45 gitu, makan. Saya lihatin, saya senang, saya bilang sama istri saya, sudahlah. Yang penting anak-anak bisa makan banyak. Mereka gak kelaparan, ya sudah gak apa-apa. Sekali-sekali nanti Tuhan kasih kesehatan. Ya, itu hari tanggal 27, itu hari Sabtu. Minggu besoknya saya khotbah. Udah, saya persiapan khotbah. Saya khotbah kayak begini, mulai pagi sampai malam sudah di GMS. Keliling beberapa di Surabaya. Terakhir saya khotbah di satu tempat. Sudah. Habis selesai khotbah begitu, ternyata ada seorang jemaat datang kepada saya. Tadi malam aku ini berdoa. Tiba-tiba aku nih diingatkan doain Ko Yudi. Ko Yudi ada masalah apa? Enggak ada masalah, aman. Saya bilang aman kenapa? Enggak apa-apa kok, cuma aku enggak enak. Tiba-tiba Tuhan, aku ini kan lagi nabung. Waktu itu zamannya BlackBerry itu loh saudara. Aku ini nabung untuk beli BlackBerry. Tapi kayak Tuhan tuh bicara sama aku untuk nyerahkan uangku ini pada Koko. Aku sih enggak mau sebenarnya. Enggak usah ngomong-ngomong kalau enggak mau kamu. Kan enggak enak saya ini. Tapi Tuhan itu kayak gerakkan, Koko ada masalah keuangan? Enggak ada. Uang Koko ada tak? Ada. Dalam hati ngomban, ada ngomban. Kan? Enggak apa-apa. Gitu. Terus Koko terima aja ya. Saya ini tahu anaknya karena saya yang bantu dia cari kerjaan. Jadi saya tolak. Enggak usah. Jangan kau terima aku. Enggak. Jadi kita tuh lempar-lemparan amplop gitu saudara. Istri saya, toel saya gini. Loh jangan lempar-lemparan di sini dilihatin jemaat kan enggak enak. Udah terima dulu nanti dikembalikan kalau kamu gak mau. Oh iya, oke. Saya bilang terima kasih ya, iya oke. Saya pulang saudara. Itu hari Minggu, sampai hari Senin sore saya gak buka amplop itu. Saya berpikir untuk saya mau kembalikan. Karena saya tahu gajinya dia berapa, ini kasihan kan, ini kan tabungan buat dia. Jadi enggak saya kembalikan, saya gak mau terima. Udah. Tapi istri saya bilang ini, jangan itu Tuhan gerakkan dia lagi belajar membayar harga untuk taat sama Tuhan. Kamu jangan jadi penghalang berkat Tuhan buat hidupnya loh. Ya tapi kan guys, kita doa aja deh. Ya udah kamu yang doa ya. Aku sudah suara hatiku sudah gak murni ini, pasti tak kembaliin sudah. Gak bisa dengar suara Tuhan, ini kamu aja. Akhirnya istri saya berdoa gimana ya Tuhan. Tapi istri saya bilang ini, itu dikehendaki Tuhan. Ya antara butuh dan itu tipis kadang-kadang saudara ya, tipis banget. Ya udah, saya percaya istri saya, udah tak buka ya, ya dibuka saudara, buka. Saya sebut angka gak apa-apa ya, saya dikasih 5 juta waktu itu. Udah, ya puji Tuhan masih sudah bisa akhirnya bayar ini dan setelah itu saya diberkati sampai akhirnya rumah yang 105 itu lunas semua, rumah saya sudah selesai dengan baik. Ya beri tepuk tangan dulu. Tapi yang saya mau ceritakan bukan itunya. Jemaat yang kasih saya 5 juta itu saudara. Berapa bulan kemudian dia telepon saya, puji Tuhan aku diberkati Tuhan. Diberkati apa? Gini ceritanya
Jadi dia itu punya teman sahabatnya SMP itu orang Jakarta. Nah dia lagi punya bisnis di Surabaya. Nah bisnisnya ini cukup lama, 2-3 tahun gitu loh. Nah dia itu di Surabaya nginep di hotel dan biaya cukup mahal di hotel. Karena itu dia mau cari rumah untuk invest cuma untuk 2-3 tahun, setelah itu rumah itu akan dijual. Jadi minta tolong jemaat untuk cariin rumah di Surabaya. Ini pengusaha sukses di Jakarta. Jadi ya udah, akhirnya dicariin rumah saudara. Ketemu ada rumah kecil gak terlalu besar dan cukup murah. Akhirnya dibeli cash sama orang ini. Cash dibeli, sudah rumah itu akan jadi singgahan di Surabaya. Udah, beberapa waktu kemudian istrinya datang diajak lihat rumah itu. Istrinya gak suka saudara sama rumah itu. Wih marah-marah istrinya. Makanya kalau beli rumah tuh ya mau ya diskusi dulu. Masa kamu beli rumah gini gak diskusi sama saya. Ini kan rumahnya jelek begini. Loh suaminya jelaskan ini kan rumah sementara. Cuma aku kalau ke Surabaya bisa nginep di sini supaya gak habis di biaya hotel. Nanti kalau sudah bisnis kita selesai, kontrak kita selesai, ini rumah dijual. Kan bisa investasi tapi kamu gak suka caramu begitu. Bertengkar terus saudara. Sampai pulang ke Jakarta ini bertengkar terus. Akhirnya orang Jakarta ini gak enak gara-gara rumah itu bertengkar terus sama istrinya. Dia marah, dia telepon jemaat itu. Halo, gara-gara rumah itu ya, aku sama istriku bertengkar terus. Gini aja, kamu sudah punya rumah belum? Belum, ya udah rumah itu buat kamu aja sekalian sudah ya. Nanti ganti nama, biaya-biaya. Oke, terima, ditutup, jebret gitu. Si jemaat sampai kaget tuh. Aku dapat rumah. Sungguh ditelepon lagi. Sungguhan, iya sudah nanti kamu urus break nama, aku yang bayarin ya, pakai namamu ya. Udah, gara-gara rumah itu aku bertengkar sama istri saya, biar hilang sekalian ya. Oke, ditutup lagi sudah. Kok jadi gara-gara aku taat sama Tuhan kasih kuku 5 juta itu, sekarang aku dapat rumah kok. Hah? Beri tepuk tangan. Terus saya ngomong sama dia tanya nih, enggak ada yang berkelahi lagi ya. Kalau ada Bu ya kenalkan sama Ko Yudi, ada. Ya, waktu saya lihat itu, wah kok bisa begitu. Ya, saya bukan masalah uangnya, tapi saya percaya kalau Anda belajar bayar harga untuk ketaatan, Tuhan berkatimu. Jangan takut, apalagi dibicara soal kebenaran, motivasi yang murni, saya percaya Tuhan pasti berkati kita. Itu namanya belajar melatih telinga roh kita, supaya kita ini berani membayar harga untuk sebuah ketaatan. Katakan amin. Halo amin. Lalu yang ketiga yang terakhir kurang 2 menit lagi saudara, haleluya. Yang ketiga jelas, ya ketika kita melatih telinga kita, maka yang terjadi adalah saya tulis begini, pelita hidup kita akan bercahaya. Pelita hidup kita itu akan bercahaya. Itu artinya apa? Terang Tuhan menyinari hidup kita. Hidup Anda akan terus berada dalam terang. Kenapa? Karena disitulah harapan muncul. Tiap kali Tuhan itu berbicara kepada kita selalu yang tersentuh satu ini. Kita itu akan memiliki pengharapan baru di dalam Tuhan. Katakan amin. Tuhan menuntun hidup kita lalu Tuhan berikan janjinya. Sehingga janji itu membuat kita berpengharapan. Itu yang membuat hidup kita akan tinggal di dalam terang Tuhan. Wow, itu yang luar biasa. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan, tadi saya bilang paling tidak ini loh. Saudara mengalami yang namanya damai sejahtera. Itu ada di hati kita. Sekalipun persoalan belum selesai, paling gak hatimu itu penuh dengan damai sejahtera. Itu yang saya sebut dengan terang Tuhan terbit atasmu. Sehingga Anda akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena ketenangan daripada Allah menyertai hidup kita. Amin. Tinggal dalam terang maka teranglah hidup Anda. Tinggal dalam terang maka Anda akan dituntun oleh Tuhan. Maka kemenangan akan menyertai kita. Tidak tinggal dalam kegelapan tapi tinggal dalam terang Tuhan. Jadi 3 hal hari ini. Ketika Anda tahu bahwa Anda sedang melatih telinga roh kita untuk mendengar suara Tuhan, maka 3 hal yang kita dapat. Yang pertama apa saudara? Yang pertama apa? Mengenal kehendak Tuhan yang terbaik buat hidup Anda. Lalu yang kedua apa? Berani membayar harganya. Anda akan menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga apa dikatakan? Pelita hidup Anda akan bercahaya. Terang Tuhan menyinari kita. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Katakan ini, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Namun kuasa
ku percaya. Pasti Tuhan. Pasti Tuhan Bukakan jalanku di waktu yang terbaik. Turut kehendakmu. turut kehendakmu. Haleluya. Ku percaya. Katakan Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum Ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Katakan ku percaya. pasti Tuhan Bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. seturut kehendakmu. Mari semua angkat tanganmu. Mari katakan, aku percaya ya Tuhan. Haleluya. Ku percaya. Engkau bekerja Buat kebaikanku. walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu Amin. sempurna. Haleluya. Ku percaya. Pasti Tuhan Bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendakmu. Seturut katakan di waktu-Mu yang terbaik. Haleluya. Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendakmu. Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut sekali lagi dan kita akan sembah Tuhan. Dikatakan di waktu-Mu yang terbaik. Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendakmu. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Mari latih telinga rohmu untuk mendengar suara Tuhan dalam hidupmu. Kira lama tak karena masuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira lama tak karena mayases. Kira naratakan kau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami bagi-Mu Tuhan. Oh, kiara lama tak kararamu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu, yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, yang terbaik bagi-Mu. Terima mujizat-Mu malam ini. Terima kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Oh, rata-rata,
Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami mau membuka telinga rohani kami untuk mendengar suara-Mu. Kau yang menuntun umat-Mu ya Tuhan. Berjalan dalam kemenangan, berjalan dalam pemulihan. Sebab Tuhan rindu memberkati kami. Mari umat Tuhan, terima kekuatan yang baru. Terima mujizat-Mu sekarang. Di dalam nama Yesus, terima kekuatan yang baru. Terima pemulihan di hidup-Mu. Terima mujizat-Mu sekarang. Terima di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kidalabarabarabaraba. Oradakarabarabarabaraba. Haleluya. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan, ku percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan akan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak Sekali lagi, ku percaya. Ku percaya. Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan Bukakan jalanmu di waktu-Mu yang terbaik. seluruh kehendakku. Di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendakku. Di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendakku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.